lagi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kegiatan pembelajaran di minggu terakhir atau di minggu ujian. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita menuju ke laptop. Oke, jadi pada kegiatan kali ini saya meminta siswa untuk membaca dua buah teks. Yang pertama itu yang berada di file ini, yang berisikan tentang garis besar apa itu naratif teks, yang isinya adalah fungsi sosialnya, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Lalu yang kedua, setelah mereka membaca file tersebut, saya meminta mereka untuk membaca sebuah cerita yang berjudul The Bear and the Two Friends yang ada di sini. Nah, saya memberikan waktu untuk membaca dua buah materi tersebut kepada siswa selama 20 menit. Dan sementara itu, saya menunggu siswa untuk dalam membaca, saya pun mempersiapkan diri untuk memimpin jalannya diskusi dan juga membuat sebuah lotre yang akan digunakan pada kegiatan yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita menuju komentar kelas ya. Nah, saya pun meminta siswa untuk memberi tanggapan setelah mereka membaca dua materi yang di atas tadi. Dan salah satu dari mereka pun akhirnya memberikan opininya seperti yang ada di sini. Dan saya pun membenarkan karena memang saya anggap itu jawaban yang benar. Lalu saya melanjutkan diskusi tersebut dengan melontarkan sejumlah pertanyaan. Jadi setelah saya merasa jawaban tersebut benar, saya pun mencoba meminta informasi lebih lanjut dari yang memberikan pertanyaan. Saya memberikan opininya, dan ia pun menjawab pertanyaan saya dengan baik dan benar. Dan saya juga menjelaskan apa sih gunanya paragraf yang dia tunjukkan kepada saya. Lanjut. Nah, karena di RPP juga saya mencoba selain mengetahui fungsi apakah siswa paham dari segi struktur teks, saya pun mencoba untuk membuka diskusi dengan menanyakan tentang karakter dan nilai moral yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi saya memulai untuk memicu siswa dalam berdiskusi dengan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana apa yang kau pikirkan tentang saran dari si beruang. Jadi ada yang banyak di sini beropini mengenai apa garis besar dari saran si beruang. Jadi ada yang bilang kalau ketika membuat dalam berteman itu kita harus pilih-pilih gitu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mempercayai semua perkataan yang dikatakan oleh seseorang, karena yang baik belum tentu baik dan yang jahat juga belum tentu jahat. Lalu saya pun membuka pertanyaan lainnya setelah saya anggap mereka mengetahui pesan moral dari cerita tersebut. Jadi saya pun melontarkan kembali pertanyaan bahwa yang saya tangkap itu adalah si karakter teman yang dikejar oleh beruang itu salah satunya egois, karena dia meninggalkan temannya yang tidak bisa memanjat pohon bersama dengan dirinya, sampai-sampai dia harus berserah kepada sang beruang. Dan untungnya beruang pun tidak memakannya dia dan malah memberikan dirinya wejangan atau saran. Nah, saya pun membuka diskusi dengan memberikan pertanyaan lagi. Bagaimanakah solusimu jika kamu dihadapi dengan situasi yang sedemikian rupa?
bagaimanakah cara kamu selamat tanpa mengorbankan temanmu yang lainnya? Dan disinilah dimana diskusi semakin menarik menurut saya. Sebentar dulu. Salah satu siswa di sini mengatakan bahwa ia akan berlindung bersama temannya dan tidak memanjat pohon. Dan kalaupun temannya tersebut naik pohon, dia akan memberikannya kata-kata atas aksinya yang dia lakukan itu. Dan dia merasa terhianati. Nah, saya tampung dulu opininya dia untuk memberikan kesempatan kepada teman siswa yang lain. Yang di sini pun membalas dengan pendapatnya dia, yaitu dia akan menanyakan pada temannya atau menunggu rencana alternatif yang bisa dilakukan dan membuat mereka berdua selamat. Kemudian saya pun merangkum semua pendapat dari kedua atau ketiga orang tersebut. Lalu ada kembali yang berpendapat yang hampir senada dengan yang saya tunjukkan di atas, yang itu di sini. Dan saya pun menunggu lagi beberapa orang baru yang akan muncul dalam diskusi ini. Dan ini dia pun juga menambahkan tambahan informasi tentang apa sih moral cerita yang ada dalam cerita ini. Dan pada akhirnya, karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 12 di mana saya harus mengakhiri diskusi atau pembelajaran, saya pun memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sudah mau merelakan memberikan opininya untuk terlibat dalam diskusi yang pada kegiatan kali ini. Dan setelah saya memberikan penghargaan dan pujian, saya pun mengakhiri diskusi dan meminta mereka untuk mengecek kegiatan selanjutnya. Nah, sekarang mari kita menuju ke kegiatan yang kedua. Oke, kita sudah sampai pada kegiatan selanjutnya, yaitu membuat karangan naratif teks sendiri. Jadi saya membuat instruksi untuk membuat naratif teks berdasarkan cerita berseri yang sudah ada pada file di sini, yang saya tunjukkan di sini. Dan di sana terdapat 6 buah gambar yang mereka harus buat. Yang dimana saya sudah membagi siswa-siswa tersebut tentang gambar mana yang mereka harus tuliskan dalam bentuk naratif teks. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah lotre, dan misalnya pada gambar 1 saya menugaskan siswa dengan nomor absen 4, 19, 13, 14, 28 dan 5 untuk membuat naratif teks mereka secara mandiri terhadap gambar yang nomor pertama. Nah, tetapi mungkin karena penjelasan yang kurang jelas, salah satu dari mereka menanyakan kembali ulang kepada saya atau maksud saya tentang tugas tersebut. Jadi di sini ada jawabannya sudah saya berikan dan dia pun mengerti pada akhirnya. Nah, setelah saya menjelaskan detail tentang kegiatan yang saya inginkan terhadap siswa, mari kita pergi ke dalam rubrik penilaian.
yang akan digunakan untuk menilai tugas naratif teks yang nantinya mereka akan berikan kepada saya. Nah, di sini sudah saya siapkan rubrik penilaian kegiatannya. Nah, jadi dari garis besarnya kompetensi dasar yang saya inginkan adalah menulis gagasan dalam bentuk paragraf naratif dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi ada beberapa aspek yang saya nilai, yaitu pertama isi, yang kedua organisasi dan gagasan, yang ketiga adalah bahasa, dan yang terakhir adalah mekanik penulisan. Nah, di sini saya menerapkan 3-4 kriteria terhadap aspek-aspek yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi bisa dilihat di sini maksimal skor yang bisa diberikan kepada siswa yaitu 30 dan minimal 15. Nah, lalu kembali dikelompokkan menjadi beberapa kriteria, dan di sini untuk aspek isi saya menetapkan 3 jenis kriteria. Jadi yang berhak mendapat skor 25-30 kriterianya sebagai berikut. Bisa dilihat ya. Lalu yang berhak mendapat skor 20-24 seperti ini, dan yang berhak mendapat nilai 15 dan 19 seperti berikut. Baik, sekarang kita pindah ke aspek yang kedua, yaitu organisasi dan gagasan. Jadi rentangan nilai skor yang bisa didapatkan, maksud saya, yaitu minimal 10 dan maksimal 20. Jadi yang berhak mendapat 16-20 poin itu kriterianya seperti ini. Lihat. Lalu yang yang berhak mendapat nilai 13-15 adalah karangan yang memiliki kriteria sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah siswa yang berhak mendapat nilai 10 dan 12 dengan kriteria sebagai berikut. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke aspek selanjutnya, yaitu bahasa. Di bahasa, saya menetapkan skor yang bisa diberikan minimal 15 dan 30 maksimalnya. Dan mereka siswa yang berhak mendapat nilai 27-30 kriterianya seperti yang ada di sini. Lalu kedua yang berhak mendapat 21-26 skornya itu dengan kriteria sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah yang siswa yang berhak mendapat 17-20 skornya adalah dengan kriteria sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah siswa yang berhak mendapat skor antara 15-16 dengan kriteria sebagai berikut. Baik, dapat dilihat ya, dan kita akan pindah ke aspek terakhir yang akan saya nilai, yaitu mekanik. Di mekanik, skor yang bisa didapatkan siswa yaitu minimal 8 dan maksimal 20. Dan siswa yang berhak mendapat nilai 17-20 itu memiliki kriteria yang ada pada tulisan berikut. Lalu siswa yang berhak mendapatkan nilai skor 13 atau 13-16 itu memiliki kriteria sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah siswa yang berhak mendapatkan nilai 10-12 rentangannya adalah siswa yang memiliki ciri-ciri karangan sebagai berikut. Ini ada lagi yang terakhir, siswa yang berhak mendapat skor 8-9 adalah kriterianya ada sebagai berikut. Nah, skor nanti yang sudah
saya golongkan untuk setiap siswanya itu, saya akan akumulasikan dan jumlah nilai yang mereka bisa dapatkan dari semua aspek tersebut adalah 100 poin. Demikianlah rangkaian video pembelajaran yang saya buat selama masa PPL, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan atau pengerjaan pembelajarannya, dan saya harap video ini ada manfaatnya untuk kedepannya. Dan maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.